Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tak disangka banyak yang mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartu yang tak disangka ada banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita lihat di sini ada Justice, ada Libra, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius. Oh, kuat sekali ya di sini elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Aku melihat ya di sini itu tentang satu keputusan ataupun tentang hal-hal yang memang untuk kamu tanamkan dalam diri kamu ya saat ini. Aku melihat kamu akan benar-benar ingin merubah keadaan ya. Nah, di sini aku melihat ada Queen of Swords. Ini juga akan membuat kamu merasa tidak menduga ya. Ini juga mengejutkan bahwasanya banyak orang-orang yang akan mulai memikirkan kamu. Banyak orang-orang yang mulai ingin mendekat ke kamu. Kenapa ya? Karena terlihat kamu itu begitu mandiri banget gitu ya. Kamu itu orang yang energik, kamu orang yang bijaksana, kamu terlihat elegan. Kenapa? Karena kualitas kamu, value-nya kamu ya. Kamu menunjukkan kepada mereka, inilah aku. Sehingga banyak ya, orang-orang itu mulai tertarik kepada kamu. Orang-orang itu mulai seperti kayak apa ya? eh, Memandang kamu itu orang yang seperti wah gitu loh. Kamu menjadi pusat perhatian saat ini. Jadi di bulan akhir bulan ini kamu akan merasakan itu. Itu berkat apa? Keputusan yang kamu ambil untuk diri kamu sendiri. Karena tidak mungkin selamanya kita itu diabaikan, kita itu disakiti, kita itu intinya tidak diperhitungkan, mungkin dalam keluarga atau di dalam circle pertemanan gitu ya. Dan saatnya kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan disitulah ternyata apa yang kamu lakukan, observasi untuk diri kamu sendiri itu membuat orang-orang kagum terhadap kamu. Ya, jadi inilah kamu. Kamu orang yang benar-benar bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada hidup kamu. Sehingga banyak orang-orang mungkin bahkan bertanya, apa sih yang kamu lakukan? Kok bisa kamu seperti ini? Gitu loh. Bahkan mungkin mereka-mereka itu kayak pengen dekat dengan kamu, itu seperti ingin mencuri rahasia yang kamu miliki. Terkadang kan banyak tuh orang kalau udah stuck, udah jatuh, sulit untuk bangkit. Karena mereka fokus kepada masalah mereka. Tidak fokus bagaimana untuk membenahi diri. Tapi kalau kamu di sini, kamu mulai mencari keadilan untuk diri kamu sendiri. Kamu mulai mencoba untuk memutuskan sesuatu yang besar dalam hidup kamu. Dan itu begitu sangat berarti gitu. Ya, oke? Dan lanjut, ada Four of Pentacle dan kamu juga ya, dengan kamunya lebih kayak memakai prinsip ekonomi gitu ya. Kalau ini tentang keuangan ya, aku melihat tentang keuangan. Di sela-sela keterpurukan kamu dulunya atau di sela-sela stucknya kamu dalam keuangan, ternyata kamu juga masih punya simpanan. Nah, itu juga suatu keuntungan yang kamu lakukan dulu di masa lalu. Ya mungkin kamu sadar, aku nggak boleh dong kalau punya uang itu menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya, bersenang-senang untuk yang tidak bermanfaat ya. Ya, karena kamu tahu
hidup kita itu tidak akan selamanya berada di atas, ada kalanya kita di bawah. Dan aku melihat kamu punya mimpi, dan mimpi kamu itu jadi nyata. Nah, ada beberapa dari kamu juga ya, karena bisa mengontrol keuangan, dan kamu juga menabung karena kamu juga punya manifest. Kamu juga punya keinginan. Ada dalam bayangan kamu, oh aku pengen beli mobil gitu ya. Aku pengen beli ini beli itu. Kalau di sini sih mobil ya. Dan pada akhirnya dengan kamu menabung, karena kamu tahu kita itu manusia, pasti punya banyak kebutuhan. Dan ya kita manfaatkanlah apa yang ada pada diri kita, dan kita intinya jangan terlena atau jangan lalai, ataupun jangan, intinya apa ya, kayak terkadang kan ada nih orang banyak uang, berfoya-foya, tapi dia nggak tahu suatu saat nanti dia juga membutuhkan mungkin cuan untuk suatu hal ya, dan itu kita harus nabung. Ini ada bentuk di mana kamu menabung untuk beli sesuatu dan itu tercapai ya. Intinya seperti itu sih, apa keinginan kamu di akhir bulan ini itu akan tercapai ya. Salah satunya mungkin aku pengen beli rumah, beli mobil. Nah, dengan nabungnya kamu, dengan kamu menggunakan prinsip ekonomi kamu, kamu bisa berhasil untuk mendapatkan ataupun membeli segala sesuatu yang kamu harapkan, ya. Nah, dan aku juga melihat ada Ten of Swords. Ya, tidak dipungkiri juga ya, namanya hidup, kamu pernah berada di titik terendah. Makanya di sini ada Four of Pentacles, seakan-akan aku dulunya itu pernah sulit loh, pernah susah hidup aku. Bahkan untuk makan aja aku dulu pernah nggak punya uang sama sekali. Makanya pada akhirnya kamu mulai berjuang, kamu mulai menunjukkan kualitas kamu ya. Intinya apa yang kamu harapkan dengan perjuangan kamu, kamu kamu bisa wujudkan. Karena itulah yang kamu putuskan dalam hidup kamu. Akhirnya kamu punya tujuan. Ya, aku nggak mau berada di titik terendah selalu. Ya, saatnya aku harus bangkit. Nah, itulah kamu. Ya, ini tidak akan kamu duga ya, tidak akan pernah kamu duga sebelumnya ini akan terjadi. Intinya kamu tetap berusaha, walaupun dulunya kamu pernah terjatuh, pernah mungkin kamu sempat putus asa, pernah kamu sempat ingin menyerah ya. Tapi mungkin dengan adanya semangat dalam diri kamu atau keputusan sudah kamu ambil, aku kan sudah punya prinsip hidup aku harus bangkit, aku harus maju, dan aku tidak ingin kayak seperti apa ya, kayak membatalkan janji aku dengan diri aku gitu loh. Aku tidak ingin membuang prinsip aku itu, dan akhirnya ya terciptalah di sini ada Ace of Swords. Kamu punya pemikiran bahwasanya aku harus seperti layang-layang bisa terbang tinggi. Intinya kayak gini ya. Memang sih kita tuh butuh bantuan untuk bisa terbang. Kayak layang-layang kan butuh tali, butuh ada yang mengendalikan. Nah, di sini mungkin di akhir bulan ini kamu juga akan dikendalikan oleh seseorang gitu loh. Tapi orang ini baik. Mungkin saja kamu akan menemukan orang yang tepat nantinya di sini. Ya, orang yang tepat, orang yang bisa membantu kamu terbang setinggi-tingginya. Bisa dikatakan ini juga takdir. Kamu juga akan kaget. Kok bisa ya aku sampai di titik ini, ternyata semua itu ada yang mensupport ya. Selain mungkin doa-doa kamu yang terkabul, kamu menginginkan ada bantuan dari semesta, dari Tuhan. Di situ ternyata Tuhan menghadirkan seseorang yang bisa mengendalikan hidup kamu, yang bisa menuntun hidup kamu ya, bukan mengendalikan dalam arti kata positif ya. Bisa menuntun hidup kamu ya, sehingga pada akhirnya kamu bisa mencapai kesuksesan, kamu akan dihargai lagi, kamu akan diperhitungkan kembali ya, begitu. Ada Five of Swords. Ini juga terlihat ya, ada di mana keadaan kamu benar-benar ingin keluar dari kondisi itu. Dan kamu sempat sih merasakan kegalauan dalam hidup kamu, sempat kamu sulit untuk berpikir maju gitu ya. Nah, tapi namun di sini ada Ace of Swords. Intinya kamu tahu hidup ini pasti selalu ada kesempatan. Selagi kita bernapas, ya, itu artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tinggal bagaimana kita untuk merasakan itu. Bahwasanya ini adalah kesempatan. Ya. Jadi ingat, jika kamu masih bernapas, jika kamu masih bisa berdiri, ya, itu adalah kesempatan kamu untuk memperjuangkan semuanya. Memperjuangkan hidup kamu itu jauh lebih baik dari biasanya. Inilah, buatlah keputusan untuk diri kamu. Bahwasanya diri kamu itu harus benar-benar bangkit, bisa meraih apa yang memang kamu harapkan. Ya, itu yang terpenting. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca? Ini mungkin tentang banyak hal ya.
yang mengagetkan kamu, yang mengejutkan kamu, ya. Semua itu terjadi. Terkadang apa yang sudah kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, pasti endingnya kita akan menemukan kebaikan. Yakinkanlah diri kamu. Tapi kalau kita sudah menanam hal-hal yang negatif, kita juga akan menemukan hal yang negatif. Ya, jadi selalulah berusaha untuk melakukan hal yang positif, ya, berpikiran positif. Kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca di sini. Oke. Oh. Yuk, sebentar ya. Oke. Di sini ada unicorn, ada use your intuition to make beneficial change, ya. Gunakan intuisi kamu untuk merubah kehidupan kamu ini. Nah, jadi itulah keputusan yang memang kamu ambil. Intinya kamu juga menggunakan intuisi kamu. Intuisi kamu mengatakan, aku harus berubah nih. Aku tak boleh begini terus gitu loh. Kalau aku begini terus, otomatis aku akan dijak-injak, aku akan tidak dihargai, aku akan diremehkan, ya. Begitu. Dan pada akhirnya ya kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Disitulah nantinya kamu akan mulai dihargai. Kamu mungkin mulai akan jadi pusat perhatian. Bahkan banyak orang yang mencari-cari kamu, bahkan pengen dekat dengan kamu dan tergila-gila sama kamu, ya. Seperti itu. Ini ada cow wave, ya. Protected from negative force beyond your control. Nah, aku juga melihat kamu itu selalu mendapatkan protect gitu loh, mendapatkan perlindungan dari semesta. Itu ini yang aku bahas tadi, ya. Bahwasanya jika kamu benar-benar sudah melakukan hal-hal yang baik, menanam kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan juga. Arti kata kamu juga akan dilindungi dari hal-hal negatif. Sebuah contoh misalnya, ada orang-orang yang ingin menyakiti kamu, ada orang-orang yang menghancurkan kamu, ada orang-orang yang benci sama kamu. Ya, itu akan dijauhkan dari kamu. Bahkan ada sempat ingin melakukan sesuatu untuk menghancurkan kehidupan kamu, tapi nggak jadi gitu loh. Mereka berbalik menyukai kamu, simpati sama kamu. Nah, itu kenapa? Karena tuntunan dari semesta untuk kamu. Ya, perlindungan dari semesta untuk kamu. Begitulah Tuhan membolak-balikkan hati manusia jika kita melakukan hal yang positif. Tapi kalau kita udah membohongi banyak orang, menipu banyak orang, dalam hal sepele saja, itu kita juga akan mendapatkan sebuah karmanya. Ya, kamu akan siap-siap menerima itu. Walaupun hal-hal kecil kita rasakan, itu sebenarnya dampak dari apa yang kita perbuat, hal negatif yang kita perbuat. Oke? Berusahalah walaupun sulit. Terkadang kan kita juga banyak mendapatkan godaan-godaan, ya. Banyak Nah, itu sulit sih terkadang, tapi ya berusahalah untuk menahan itu semua, ya. Ini ada firecracker, ada excitement. Ini seperti ada api yang membara, ya, dalam diri kamu. Aku melihat, ya, di akhir bulan ini kamu merasakan aku sangat bersemangat sekali gitu, ya, untuk melakukan hal-hal yang benar-benar menjadi impian aku, menjadi tujuan hidup aku, dan aku tahu ternyata Tuhan selalu memberikan kesempatan buat aku, dan Tuhan sayang sama aku. Disitulah nantinya kamu akan merasakan ada perubahan dalam hidup kamu, ya, ada perubahan. Oke? Ini juga ada kangaroo, unsettled time, need to plan ahead. Kamu di sini, ya, pernah kamu merasakan suatu kegagalan? Itu so pasti pernah, ya. Namanya kita manusia semua pernah gagal, pernah sakit, pernah kecewa, pernah putus asa, ya. Tapi semua itu jangan kamu jadikan alasan. Buatlah rencana, ya, untuk hidup kamu ke depannya. Apalagi yang harus aku lakukan, ya? Kita harus punya planning. Jadi kalau kita punya planning, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, ya, untuk hidup ini, ya. Seperti itu. Dan ini juga ada dark woman, dealing or relationship with a woman with dark complexion or head. Nah, beberapa dari kamu di akhir bulan ini mungkin akan ada ketemu atau terkoneksi dengan seseorang yang mungkin berambut hitam, tapi dia putih juga sih, ya, matanya sipit gitu, ya. Seperti Chinese juga bisa, ya, atau Korea-Koreaan gitu, tapi rambutnya hitam, ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu, ya, terkoneksi dengan orang seperti itu.
Nah, jadi kalau jika kamu merasakan bahwasanya dia tulus, dia baik, ya pertahankanlah. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia merasakan kesedihan, dia merasakan kegalauan. Karena jika dia merasakan hal itu, ada masanya dia akan capek, jenuh dengan kondisi itu. Justru nantinya dia akan meninggalkan kamu. Jadi mungkin di sini lebih ke tepatnya kamu harus menjaga hubungan baik ini. Karena seseorang ini bisa dikatakan dia adalah yang akan bisa menyemangati kamu, yang akan bisa membantu kamu keluar dari keterpurukan, yang membimbing kamu ya sampai menjadi di titik ini sekarang, di titik di mana kamu sukses, di mana kamu dihargai ya begitu. Ada handshake. A meeting with a stranger could be important. Nah, ini dia. Pertemuan yang penting akan terjadi pada kamu dan mungkin ini tadi ya, pertemuan ini menghasilkan sebuah komitmen. Mungkin kamu bertemu dengan orang seperti ini, orang yang ya mungkin kalau dikatakan satu level, terus mungkin seumuran, perbedaan itu mungkin dari segi kulit ya, segi warna kulit gitu. Mungkin saja ya, itu yang aku lihat. Tapi semoga aja kamu akan siapa dia, intinya kalau dia baik, kalau dia tulus, kalau dia menghargai kamu, ya kenapa tidak? Begitu, oke? Nah, ini yang terbaca untuk kamu. Yang hal-hal yang mungkin mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Semoga aja ya ada yang ingin bertemu dengan kamu karena sudah sekian lama tidak bertemu. Jadi ya bertemulah di sini. Apalagi ada momen lebaran ataupun bulan Ramadan gitu ya. Dan mungkin pertemuan itu akhirnya membuahkan sebuah hasil, silaturahmi terjaga. Terus bisa saja yang saling merindukan itu akan terlepas rindunya. Semoga ya, semoga aja. Karena aku melihat beberapa dari kamu itu akan bisa terbang tinggi seperti layang-layang ya, dan semua itu ya berkat pasti ada bantuan. Suksesnya kamu itu ya, di balik suksesnya kamu itu ada seseorang yang men-support kamu, aku yakin. Entah itu keluarga, pasangan kamu, orang tua, ataupun siapa. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya buat kamu Aries. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi Aries, dadah.